Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nah, ujar Nabi Muhammad, barang siapa yang memudahkan kesusahan orang beriman, orang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan nantinya pada hari kiamat. Nah, mudahkan hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin ila adgal. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Sampai daripada perkataannya wa qala sallallahu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Barang siapa yang memudahkan kasusahan orang Islam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunia, barang siapa yang memudahkan kasusahan daripada orang Islam, daripada kasusahan-kasusahan yang di dunia, yassarallahu alaihi naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan orang tersebut daripada kasusahan-kasusahan pada hari kiamat. Nah, jadi amunnya kita nih memudahkan orang lah, memudahkan orang. Karena Allah Subhanahu wa taala pun akan memudahkan kita juga. Nah, hukum timbal balik ya Allah. Kita memudahkan orang, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Nah, kan di akhirat tuh banyak nih. Banyak ya Allah yang apa orang itu pacangan yang dilewati. Ada namanya alam barzakh. Ada namanya padang mahsyar. Ada namanya mizan, ada namanya sirat, ya kah? Ada namanya tatayurus suhub. Kan banyak tuh proses hendak masuk ke dalam surga. Wah, kada gagampangan masuk surga, jangan kira mudah masuk surga itu ya Allah. Banyak proses-proses yang harus dijalani. Nah, kita beramal ya Allah. Kita beramal, diperiksa pulang amal ibadah kita nih. Apakah amal ibadah kita ini ada riyaknya? Apakah amal ibadah kita ini ada ujubnya? Apakah amal ibadah kita ini ada penyakit-penyakit hatinya? Ada penyakit-penyakit amal ibadahnya nih? Nah, itu disebutkanlah di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Setiap langit itu ada penjaganya. Setiap langit ada malaikat yang menjaga pahala amal ibadah yang kita lakukan. Langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala itu dijaga sebenarnya. Nah, adakah riyaknya? Adakah ujubnya, bangga nih dengan amal ibadahnya? Wah. Ya. Nah, makanya tadi man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan kasusahan orang Islam, nah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan kasusahannya nantinya pada hari kiamat. Nah, mudah kan insyaallah ya. Kita ketujuh memudahkan orang di dalam kubur mudah. Nah, di padang mahsyar mudah juga. Masuk surga mudah. Tapi bila kita ketujuh mangalihi orang, nah kaina di akhirat saraba ngalih, di dalam kubur ngalih, hendak masuk surga ngalih, mengalihi orang gawian. Jadi kalau bisa kita telah gawian tuh memudahkan orang, nang kayak apa? Orang tuh nyaman ya, nah, orang tuh mudah. Makanya disebutkanlah di dalam kitab tuh ada namanya bab idkhalus surur. Nah, bab mahimungi orang. Idkhalus surur itu kan bahasa ilmu tasawufnya itu kan mahimungi orang ya kah? Idkhalus surur mahimungi orang. Bagus mahimungi orang lah. Maulah orang tuh himong, maulah orang tuh nyaman. Nah, maulah orang itu mudah. Bagus banget. Idkhalus surur ya kah? Idkhalus surur. Nah, intinya ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nah, ujar Nabi Muhammad, barang siapa yang memudahkan kasusahan orang beriman, orang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan
nantinya pada hari kiamat. Nah, mudah kan hari kiamat tuh. Belajar ya kalau mau menyamani orang nih lah, memudahkan orang. Nah, belajar ya kan, memudahkan orang. Saya kira dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi bilangnya kita mengalihi orang, kainanya juga di akhirat, nantinya kita di akhirat juga akan dingalihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah lah. Ya mudah-mudahan kita dipermudah dalam segala urusan lah, urusan dunia maupun urusan akhirat, lebih-lebih lagi ya kan. Urusan dunia lebih-lebih lagi urusan akhirat. Nah, man adkhala ala mu'minin sururan, ada diriwayatkan sebuah perkataan lah di dalam kitab Atiyatul Haniyah, ada kitab namanya Atiyatul Haniyah. Itu disebutkan man adkhala ala mu'minin sururan, siapa yang memudahkan orang beriman, memberikan kegembiraan terhadap orang beriman, memudahkan urusan orang beriman. Man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dzalika surur sab'ina alaf malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dengan sebab kita menggembirakan orang lain, 70.000 malaikat yang memintakan ampun sampai nantinya hari kiamat. Wah, memudahkan orang lain ya tak? Memudahkan orang lain, membahagiakan orang lain. Jadi bagus kita telah menghimungi orang. Nah, menghimungi orang. Mahimungi orang karena bagus tak mahimungi orang tak mahimungi orang tuh bagus, nah pahalanya ganal ya Allah. 70.000 malaikat memintakan ampun kada kegampangan. Nah, mahimungi orang aja, mahimunginya barang. Nah, mahimungi orang juga ganal apalagi mahimungi bini ya, mahimungi keluarga. Nah, mahimungi keluarga lebih lagi. Makanya sedekah yang paling afdol itu apa ya? Sedekah kepada fakir miskin di kalangan keluarga, itu sedekah yang paling afdal dah. Nah, mahimungi orang aja sudah luar biasa pahalanya, ya kan? Mahimungi orang aja sudah luar biasa pahalanya, apalagi mahimungi keluarga. Makanya ketika kita bersedekah itu yang diutamakan keluarga dulu ya Allah, yang miskin nih. Jangan lawan orang baik lah, lawan keluarga ada baik. Padahal mau ada apa-apa keluarga juga yang datang. Lawan orang baik, pada lawan keluarga ada. Padahal namanya diutamakan lawan keluarga dulu baik. Ya tadi sedekah yang paling afdol adalah sedekah kepada keluarga yang kada mampu. Nah, keluarga yang miskin. Nah, membahagiakan hati orang lain saja pahalanya besar. 70.000 malaikat memintakan ampun, apakan lagi menggembirakan hati keluarga. Man adkhala ala mu'minin sururan, barang siapa yang menggembirakan hati orang beriman, khalaqallahu min dzalika surur sab'ina alaf malak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan sebab kita menggembirakan hati orang beriman, memudahkan urusan orang beriman, 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu. Tujuannya untuk apa? Ini 70.000 malaikat memintakan ampun kepada orang tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wah, minta. Ya kah? Malaikat yang memintakan ampun ya kalau sampai hari kiamat, luar biasa pahalanya. Itu disebutkan juga lah dalam sebuah perkataan, jabar khatir muslimin afdal minas shalah fi jawfil ka'bah. Menjaga hati agar orang itu tidak tersinggung. Nah, jabar khatir itu kan itulah
Jabar khatir itu artinya menjaga hati orang agar orang tuh kada tersinggung. Ya macam-macam rajin, apalagi orang penyinggungan badaholo. Jangan beristilah disinggung-singgung ya Allah. Orang nih Hasan, tahu Hasan lah. Halus perasaan. Nah, Hasan. Orang nih ibaratnya halus perasaan. Kada kawat anu sedikit singgung, kada kawat anu sedikit penyinggungan deh. Nah, sudah tahu orang nih penyinggungan, jangan disinggung-singgung lah. Lawan pulang orang yang penyinggungan, orang yang perajuan tuh kada perajakian ya Allah. Sedikit singgung, sedikit sumat-sumat merajo. Nah, itu kada perajakian biasanya. Kenapa? Koler membari bujur jua. Nah, tapi pulang kita ya Allah, jangan ibaratnya orang nih penyinggungan. Nah, orang nih penyinggungan. Ya tadi Hasan, halus perasaan. Entah itu dengan perbuatan, dengan ucapan, jangan kita ulahnya tersinggung. Ya. Itu disebutkan jabar khatir. Muslimin, menjaga hati orang agar tidak tersinggung. Nah, dijaga agar orang ini tidak tersinggung. Afdal minas shalah fi jawfil Ka'bah. Itu lebih afdal daripada salat di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah salat kada gagampangan. Orang bahaji, orang berumrah belum tentu tajapai Hajar Aswad tuh lah. Ya kah? Tajapai aja ngalih, ya kan? Ngalih. Wah, ini ada ojeknya Hajar Aswad tuh bian, ojek. Baik kita salat di depan Ka'bah aja harus bermodal dulu ya Allah. Anak sembahyang di hadapan Ka'bah Hajar. Bermodal dulu. Tulak kalau berhaji atau berumrah ya Allah, paling kada 30 duitnya. Paling kada 30 duitnya ya Allah, sembahyang di depan Ka'bah aja. Dan pahalanya ganal. Lah, sembahyang di depan Ka'bah itu pahalanya ganal. Sembahyang biasa aja pahalanya ganal. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Ujar Nabi Muhammad, aku tuh hobi sembahyang. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan hobiku tuh ibadahku yang paling aku sukai itu sembahyang, salat. Nabi Muhammad tuh katuju salat. Kenapa jadi Nabi Muhammad tuh katuju salat? Karena di dalam salat itu semua bacaan ada di situ. Satu. Yang kedua, tubuh kita semuanya bergerak. Kalau kita membaca Quran aja kan muntung aja yang bergerak, yang bersuara. Lah, tapi ketika kita salat, nah, ya seluruh tubuh kita bergerak. Lawan pulang di dalam sholat itu segala jenis ibadah ada juga di dalam sholat, ya kah? Salawatnya ada, ya kah? Salawatnya ketika tahiyat ada salawat ya kah? Tasbihnya ada, tahmidnya ada, zikirnya ada. Nah, banyak ya kah? Zikirnya ada, kemudian Al-Qur'annya ada. Nah, banyak di dalam sholat tak? Ujar ulama lah di dalam sholat itu sedekahnya ada. Apa sedekahnya? Zakatnya ada nih. Zakat waktu, sedekah waktu. Ya, kita sholat itu kan mengorbankan waktu. Nah, jadi berzakat ketika kita sholat itu ada zakatnya juga. Hajinya ada juga dalam sholat tuh. Mana haji? Sama-sama arah kiblat, arah Ka'bah. Ya kan? Kemudian dalam sholat itu ada juga puasanya. Mana puasanya? Bah kita sembahyang itu kan kada makan. Ya kan? Nah. Jadi dalam sholat itu terhimpun berbagai macam amal ibadah dan seluruh tubuh kita bergerak. Makanya Nabi Muhammad dengan lantang mengatakan ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah Subhanahu wa taala jadikan hobiku di dalam sholat. Nabi Muhammad itu suka sholat. Nah, sholat itu ibadah yang paling afdol lah. Ibadah yang paling afdol. Ya kan? Salawatnya ada di situ, Qur'annya ada, ibadah yang paling afdal bang. Apakan lagi sholat di depan Ka'bah lebih afdal lagi. Ya kan? Sholat di depan Ka'bah. Nah, mudah-mudahan kita kawa ke Ka'bah. Ya kan? Secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ulun hari ini berangkat. Insyaallah hari ini ulun berangkat menuju Jakarta dulu hari ini. Kemudian hari Minggu bermalam tak? Hari Minggu ulun ke Madinah. Nah, karena ulun pesawatnya ke Madinah langsung ke Jeddah tak?
Jadi malam dulu hari Minggu ada pesawatnya. Iya kan? Hari Minggu ada pesawatnya. Alhamdulillah telak taros nih ditulakakan orang juga. Apa ngarannya Ba4 kalau Ba4 aja tur. Privat lah sebutannya lah, privat umrah privat. Jadi minta bimbing akan, ayo aja lah nih. Padahal rencana tuh setahun sekali aja cuma Allah Ta'ala bak handak ya Allah lebih baik daripada kehendak tuh setahun sekali aja umroh nih kehendak ya Allah lah sekarang Allah Ta'ala menyuruh 2 kali ada kawai dipintai privat ya Allah privat jadi Ba4 Ba5 lawan ulun dah jadi ngaran privat tuh Sarabanya ya lah Sarabanya yang privat nih jadi ibaratnya mulai hari ini berangkat hari siang tuh lah sore pang pesawatnya Garuda ke Jakarta bermalam sama laman hari Minggu berangkat ke Mekah ke Madinah kada ke Jeddah atau kada jadi yang ringkas saja mau turun ke Jeddah kan babis pulang ke Madinah 5 jam pulang ya kalau nah jadi daripada membuang bahasanya itu membuang waktu supaya kira kada uyuh atau perjalanan ya lah Jakarta langsung Madinah wah mantap ya Allah Jakarta langsung Madinah 5 hari di Madinah, kaina pulang langsung ke Mekah. Di Mekah itu pulang pakai kereta cepat, sekira ringkas juga deh. Kereta cepat ya 2 jam tembus, yang asal perjalanan 6 jam nih lah. Madinah Mekah 2 jam tembus. Nah hanya boleh 5 hari di Mekah, insya Allah hanya pulang boleh ke Indonesia tanggal 1 Januari 2026. Jadi setahunan kita nih ada berdapat. Ya kalau 2025 sampai 2026 tahun kian hanyar datang tanggal 1 Januari datang ya Allah berarti 13 harian lah 12 hari 13 hari lah toh amun hitung 21 berangkatnya 12 hari ya kalau karena mendapati pesawatnya tadi tuh tanggal 21 ya kan tanggal 20 kan hari ini tanggal 20 nih tanggal 21 nah tanggal 3 ya sekitar 12-13 harian juga ya kalau jadi 5 hari di Makkah 5 hari di Madinah ya mudah-mudahan secepatnya juga ya kalau dipanggil nah yang pernah dipanggil mudah-mudahan dipanggil lagi yang belum dipanggil oleh Allah untuk ziarah ke Makkah dan Madinah mudah-mudahan secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapin amalannya kalau ya hendak cepat juga tah. Wah. Ada amalannya. Bahadiah Fatihah lawan Ka'bah. Bahadiah Fatihah lawan Ka'bah. Kayak apa caranya? Imbas sembahyang tah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang 5 waktu tah. Kita kan sembahyang arah Ka'bah lah. Kiblat kita kan Ka'bah ketika kita sholat. Nah, selesai sholat dianjurkan kita itu membaca Al-Fatihah kepada roh Ka'bah. Nah, membaca Al-Fatihah kepada roh Ka'bah. Kayak apa caranya? Al-Fatihah ila ruhil Ka'bah. Yang mana jalan bacaannya? Al-Fatihah ila ruhil Ka'bah. Hanya baca Al-Fatihah. Nah, insyaallah secepatnya dipanggil oleh Allah. Amun kada diganang kada mangganang Ka'bah itu makanya diganang tiap waktu ya kan ya mangganang juga pang lah kita tiap waktu Ka'bah itu lah sembahyang nih mbahanu ingat cuma bagus lagi setelah kita sholat kita hadiahi Fatihah jan kita hadiahi Fatihah lawan roh Ka'bah Al-Fatihah ila ruhil Ka'bah baca Al-Fatihah setiap kali sholat tak insya Allah secepatnya dipanggil. Mun hendak cepat lagi ada pulang tambahannya manabung sehari 1 juta insya Allah sabulan pian tatulak sehari 1 juta bulan kena habari haulon insya Allah tatulak pian jadi selain bahadiah Fatihah lawan roh Ka'bah ya kalau manabung 1 juta sehari 30 hari 30 juta nah sadang ada tak 30 hari 30 juta karena bulan Januari tulak pian insyaallah sebelum Ramadan dah Rohil Ka'bah
Ya doakanlah mudah-mudahan selamatan lah, boleh selamat, tulak selamat, dan makbul dan mabrur lah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2025 ini tak 2 kali na ulun umrah. 2025 Agustus sama malam tuh umrah ya Allah. Tahun sebelumnya itu sekali ya. Tahun 2025 itu 2 kali. Pon. Tahuam lah. Hendak aja juga ya kalau cuma belum batur pang lagi. Tasar orang maturakan ya Allah. Oh ya kalau ada yang hendak apa ngarannya? Badal umroh ya Allah. Nah, hendak badal umroh. Tampulo di sana. Hendak badal umroh. Nah, bisa aja tuh kayaknya ya Allah. Nah, badal umroh. Badal umroh itu apa ya lah? Badal umroh bahadiah umroh ya lah. Sembahyang tuh ada ngaran sembahyang hadiah ya Allah. Sembahyang hadiah. Nama hadiah kan sagan orang yang meninggal. Nah, sembahyang hadiah ngarannya ya Allah. Ada juga badal umroh. Mahadiahkan umroh kepada orang yang meninggal. Ulun gurai sama itu berusaha berniat sakira tak kumpul duit, bila tak kumpul duit karena hendak mau umrahkan kuitan, soalnya duitnya tak kumpul kuitan sudah kada ada lagi. Kayak apalagi ada kawal lagi orang dalam kubur dah. Nah, badal umroh ya lagi jadinya. Badal umroh ngarannya ya Allah. Badal umroh. Nah, kalau ada yang bubuhan keluarga ya kah? Badal umrah bisa juga. Jadi ulun tuh jatuhnya tanggal di Makkah tuh berarti ini umrah berarti di Makkah berarti lo di Madinah tuh ziarah aja. Umrah tuh di Makkah berarti sekitar tanggal 25. Nah, sudah tadi Makkah tata. 25 di Makkah sudah 5 hari di Makkah. Nah, melihat Ka'bah pulang ulun alhamdulillah melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah. Iya, pas didoakan sama-sama mendoakan ya Allah. Nah, sembahyang tuh ya afdol, ibadah yang paling afdol ya kan. Apalagi sembahyang di depan Ka'bah, lebih afdol lagi. Apalagi sembahyang di dalam Ka'bah. Bah, ini ada sesamanya lagi pahalanya nenek. Sembahyang tuh sembahyang ibadah yang paling afdol. Salat nih. Salat tuh ibadah yang paling afdol. Sampai-sampai Nabi Muhammad berucap, "Ju'ilat qurratu aini fi shalah." Aku nih punya hobi. Apa hobi kok? Ibadah. Ibadah yang paling aku sukai adalah sholat. Kenapa jadi ibadah? Sholat ini adalah ibadah yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena di dalam sholat terdapat berbagai macam bentuk ibadah. Juga ketika kita sholat, semua tubuh kita itu bergerak, badan kita bergerak. Nah, apakan lagi sholat di depan Ka'bah? Apakan lagi sholat fi jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah. Nah ini Nabi Muhammad beliau mengatakan, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jabar khatir muslimin, menjaga perasaan orang Islam agar tidak tersinggung. Menjaga perasaan orang Islam agar tidak sakit hati. Afdal, itu pahalanya lebih besar, lebih afdal minas sholah, daripada sholat fi jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah. Nah, sholat di dalam Ka'bah besar pahalanya, tapi menjaga perasaan orang agar tidak tersinggung, agar tidak tersakiti, itu lebih afdal daripada sholat di dalam Ka'bah. Nah, mahimungi orang bagus ya teh. Mahimungi orang tuh bagus benar. Ya teh, man adkhala sururan ala mu'minin. Man adkhala ala mu'minin sururan, siapa yang menggembirakan hati orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan sebab kita menggembirakan hati orang beriman sab'ina alaf malak, 70.000 malaikat. 70.000 sab'ina alaf malak, 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu. Tujuannya untuk apa? Memintakan ampun. Memintakan ampun ila yaumil qiyamah, kepadanya sampai hari kiamat. Nah, 70.000 malaikat pahala malaikat memintakan ampun kepada orang yang menjaga perasaan orang lah, agar tidak tersinggung, agar orang itu tidak tersakiti. Nah, ganal mana pahalanya ya Allah. Itu deh, man nafasa, ujar Nabi Muhammad, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi yaumal qiyamah
min qurabi yaumil qiyamah, barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang Islam lah, barang siapa yang memudahkan terhadap orang Islam daripada kasusahan di dunia, nafasallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan nantinya pada hari kiamat. Mudah karena di hari kiamat tuh apa-apa. Hendak masuk surga mudah, hendak mudah masuk surga nih, hendak mudah menjawab pertanyaan mungkar nangkir, hendak mudah ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, mudahkan urusan orang Islam. Nah, nyamankan urusan orang Islam. Nah, nyaman aja ya, mau hendak mudah. Tapi mau hendak ngalihi juga. Nah, katujuh mengalihi orang tuh ngalihi juga karena di hari kiamat. Ya kan? Orang katujuh mengalihi di dunia, di dalam kubur ngalihi malaikat mungkar nangkir kayaknya. Padahal jawabannya bujur aja. Marrabbuka? Allahu Rabbi. Wah, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Ngalihinya pulang enak. Hafal kada sifat 20. Nah, modelnya ngalihin kayak itu pulang ya kalau. Karena apa? Mengalihi orang di dunia. Nah, makanya jangan sampai kita tuh menjadi orang yang mengalihi orang ya kalau, mengalihi orang. Kalau bisa kita tuh jadi orang yang memudahkan urusan orang lain. Karena bilangnya memudahkan urusan orang lain, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan kita juga. Nah, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang menggembirakan atau memberikan kemudahan terhadap orang muslim akan kemudahan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya nantinya di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya, dan barang siapa yang memudahkan ya kasusahan di dunia, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kasusahannya nantinya di hari kiamat, di dunia dan di akhirat. Samalah. Nah, ujar Nabi Muhammad, di dalam surga itu ada pintu gerbang. Ya, surga itu banyak pintu-pintunya. Surga itu banyak pintu. Kayak masjid kita nih banyak pintu ya kalau. Nah, sebelah kanan ada 2, di belakang ada 2, di kiri ada 2, di peimaman ada 2 ya kalau pintu nih. Di surga tuh itu juga. Kenapa jadi di surga tuh banyak pintu? Ya kah? Bahkan di surga itu pintu surga tuh 8 jar lah. Pintu neraka 7. Artinya lebih mudah masuk surga daripada masuk neraka. Ya Allah. Bahkan surga itu kuncinya sudah dijurung oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Ikuti aja lagi kita. Kunci neraka Nabi Muhammad kana mamadahi. Ya. Kunci surga la ilaha illallah. Kunci neraka apa? Kada tahu. Nabi Muhammad kada memadahi pintu kunci neraka, tapi kunci surga dipadahi oleh Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Cuma anehnya lah kenapa jadi banyak orang masuk neraka. Padahal kunci surga sudah dapat. Dan pintu surga itu lebih banyak daripada pintu neraka. Pintu neraka 7. Pintu neraka 7. Pintu surga bang 8. Nah, kenapa jadi lebih banyak pintu surga daripada pintu neraka? Artinya lebih mudah masuk surga daripada masuk neraka. Cuma banyak orang hendak masuk neraka dari masuk surga ya. Nah, itu jalan Nabi Muhammad. Di antara gerbang-gerbang surga itu ada namanya Darul Farah lah. Inna fil jannah daron. Di dalam surga itu ada satu kamar lah, satu rumah, satu istana. Namanya istana atau rumah Darul Farah. La yadkhuluha illa man farahas sibyan. Kada bisa masuk ke dalam rumah Darul Farah itu kecuali katujuh mahimungi orang, apalagi mahimungi kekanakan. Ulun ada di Hadramaut di Tarim tuh bian lah, hanyar meninggal sidin bangsanya Al-Aidarus. Habib nih Al-Aidarus. Biasanya kalau nyepian menonton live streamingnya Habib Umar malam Jumat Maulidan tuh, sidin duduk di higa Habib Umar, tuha orangnya. Kai Habib ya kah? Sidin itu setiap ke masjid
lah, bukan kada setiap ke masjid lagi. Setiap kali keluar rumah, nah, yang ulun lihat tuh di masjid mang lah, karena ulun tak kompos di masjid. Cuma yang apanya pinanya orang tuh setiap kali keluar rumah tuh basango gagulaan aja. Dia beli ada kakanakan sedin bari, katujung bari kakanakan sedin tuh. Wah, ini orang tahu ya kalau keutamaan orang yang mahimungi kakanakan bagus. Inna fil jannah yuqdaran, di dalam surga itu jar Nabi Muhammad ada istana, ada rumah. Yuqalu darul farah, nama rumahnya itu disebut dengan darul farah, rumah kegembiraan. La yadkhuluha, tidak bisa masuk ke rumah tersebut, ke istana tersebut, illa man farraha sibyan, terkecuali orang yang suka menggembirakan orang lain, menghimungi orang, lebih-lebih lagi menghimungi kakanakan. Nya kakanakan tuh dihimungi bagus, kada berdosa. Ya Allah. Menghimungi orang tua tuh bagus. Apalagi menghimungi kakanakan. Ya kakanakan tuh kada berdosa. Kada berdosa. Kita himungi, bagus banget tak? Nah, jadi man yassara ala mu'sirin fid dunya, barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan di dunia. Lah, ini bab hutang lah. Ini bab hutang. Orang nih berhutang. Lah, iya pulang jar. Kada jadikan masalah hutang. Lalu kita mudahkan. Ya tadi orang berhutang misalnya, Allah, dah. Aku juga kada kau bayar kayak apa nih jar? Jangan dulu kena dulu memberiakan. Nyaman banget memberiakan. Kada apa-apa jar. Nya ada orang tuh berhutang ya kalau orang tuh berhutang. Kada bayar. Nah, hamnya kada bayar. Paksa lah minta berlebih jar. Nah, ini karenanya mengalihi orang ya kalau. Baku berjanji semalam tuh lah bulan kaina kalau jar bayar. Ini bulan kada pinanya kada ada babayangannya masih. Ma abahnya bagawi sudah jua, ulun sudah jua bagawi, anak sekolah banyak, anak bayar sekolah tak pakai kayak apa, anak bayar lawan ikam nilah jar. Nah, aku kada kawa jadi ikam bajanji kayak itu pang jar. Ikam bajanji nang kayak itu paksa kena bulan kaina ikam balabih bayarnya. Nah, ini kada baik nek. Ya kah? Ini orang jahat ini kada baik, ini orang kada baik nang kayak ini. Bapak nang kayak apa mau kada kawa tuh? Ya diberi kesempatan pulang ya kalau aiha. Ya kah? Nah, bagus lagi yang jar sidin teh. Ulunna masih belum ada duitnya najar. Kayak apa najar? Kada kau bayar lawan pian. Ayo ha, kada usah dipikirakan. Ulun bariakan. Nah, tuh bagus banget kita. Ya tadi ya kalau apa dalam hadis. Sama guru jar manung itu terus ya sudah bang sudah jo. Kadang ini anu aja kalau menak menggawi bagus. Ketika kita menghutangi orang lah, kita menghutangi orang berapa sama pahalanya? Ketika kita bersedekah pahalanya berapa? 10 ya Allah. Ada orang ketika kita bersedekah membuat kecelengan masjid atau misalnya ada orang di jalan kita barinya, itu 10 pahala yang kita dapatkan. Nah, kemudian tatkala kita bersedekah 10, tapi tatkala kita menghutangi orang berapa? 18 pahalanya. 18 tak banyak menghutangi orang pada memberi orang tak. Mun kau menghutangi orang itu sama memberi orang. Apalagi ya kalau dihutangi diberi pulang. Kenapa jadi tagana menghutangi orang pada memberi orang? Karena bilanya orang bahutang tuh pasti butuh ya Allah. Bilanya memberi itu orang kadang-kadang kada perlunya, kadang-kadang kada perlu. Lah kita beri, kadang-kadangnya ada aja tuh kita beri bersedekah tuh ya Allah lah. Tapi tatkala ada orang yang berhutang berarti orang tuh butuh. Makanya taganal berarti orang tuh perlu ya kah? Berarti makanya taganal pahala menghutangi daripada pahala bersedekah. Apalagi ya kalau kita hutangi kita sedekahkan pulangnya 2 double pahalanya. Ya tadi man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan di dunia, dimudahkannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya kesusahan di dunia dan kesusahan di akhirat. Wallahu fi aunil abad makanal abdullah di sini apa abdi. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala
di dalam pertolongan hambanya selama hamba tersebut suka menolong orang lain. Artinya mun kita menolongi orang ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi lah tolong-tolongan masalah kebaikan. Tapi kita di Banjarmasin ini Masya Allah lah, Masya Allah, khususnya haul sekumpul nih Oma. Nah ini mantap pada nih, ini masuk hadis nih, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Nah Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya selama hamba ini suka bertolong-tolongan kepada orang lain. Maka kita haul sekumpul nih lah, bukan sekumpul aja, ya kan? Yang lebih hebat lagi, mun sekumpul tuh hebat, ada yang lebih lagi hebat lagi, apa itu? Momen Isra Mi'raj. Ya kan? Kita nih ya kalau tolong menolong di dalam haul sekumpul tuh bagus benar, bagus, ya kan? Salah satu ibadah tuh ya kalau. Apalagi kita bertolong-tolongan acara Isra Mi'raj baginnya, sekumpul untuk guru, ya kan? Untuk perguruan, ya kan? Tapi Isra Mi'raj untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih afdol lagi. Nah, ya kan, lebih afdol lagi. Kenapa? Nah itu Pang, iya kan? Harusnya apa ya? Bagus ja. Kadang melarang bagus ja. Bapintan tuh bagus ja ya, kalau bapintan bagus ja untuk perguruan ya kalau. Tapi harusnya untuk Nabi lebih lagi, iya kan? Lebih lagi aturannya ya kalau lah. Lebih meriah lagi aturannya tuh. Intinya bertolong-tolongan ya, kalau bertolong-tolongan. Tanda orang itu selamat ya, kalau tanda orang itu selamatnya ada tandanya orang itu selamat. Nah, mudahan kita selamat seberataan lah. Pena talawas lah hari inilah pembacaan lah. Karena hendak tulak nih kalau. Manu apa jorang itu mangkada yang sagan Sabtu kaina mangkada sagan Sabtu kaina ya kalau. Nah itu apa ngarannya tanda orang itu selamat itu ada 4 lah tanda orang itu selamat. Yang pertama katujuh bersalawat. Orang bila katujuh bersalawat itu selamat tak? Amunnya kada katujuh bersalawat Bang berarti kada selamat. Nah tanda orang itu selamat ada 4. Yang pertama katujuh bersalawat. Yang kedua ketika adzan dikumandangkan di sahote. Bilanya adzan dikumandangkan nyeba barucao. Nah, Allahu Akbar barucao. Tahu barucao pian lah. Bapander, itu kada selamat tuh orang tuh. Adzan itu kan panggilan Allah. Ya kalau panggilan Allah. Kita aja kawan nih. Menelpon kita babunyi nih HP nih. Sekali babunyi ya kalau kada tak angkat bahas istilah menelpon balik minta rela bener aja kok hauran bener kada tak angkat telepon ikam minta maaf itu kawan nih menelpon. Aturannya mun adzan itu kan panggilan Allah, paribasanya telepon dari Allah Subhanahu wa taala. Adzan dikumandangkan kada disahote tanda orang celaka ya kalau banyak nang kayak itu ya kalau banyak nang kayak itu terjadi. Adzan dikumandangkan inya kada menyahot, aturannya disahote Allahu Akbar sama sasahutannya. Kada kau menggawi guru saya ya ibaratnya kada kau langsung menggawi bajanji ya. Nah insyaallah nah imbah kesibukan yang aku lakukan ini aku menggawi langsung. Setidaknya kan kita kan menjawab ya Allah lah. Nah cuma yang terjadi yang saat ini terjadi ya kalau telepon ya teh telepon dah babunyi lakas mangkat tak ya kada lakas mangkat kada tak jawab. Sekali satu panggilan tak terjawab, 2 panggilan tak terjawab, langsung menelpon balik. Saking pentingnya nih lah. Ketika mendengar panggilan adzan biasa-biasa aja. Nah ini namanya krisis keimanan. Krisis keimanan ya kalau iman. Nah itu yang apa tuh deh? Yang kedua kada menjawab orang adzan itu tanda orang yang kada selamat dah. Jadi bilanya orang hendak selamat ketika adzan dikumandangkan jawab. Yang ketiga banyak-banyak berdoa. Ini keselamatan milik Allah. Hendak selamat, hendak sukses, hendak bahagia, hendak nyaman. Itu ampun Allah Taala gitu. Meminta lawan Allah Taala. Mungkin kita kada meminta kayak apa kita hendak dapat. Ya kan? Nah, makanya bila tanda orang itu selamat lah katujuh berdoa. Yang keempat yang terakhir. Ini 4 puting kalau sampat ya kalau. Yang keempat yang terakhir katujuh batolong-tolongan apalagi masalah kebaikan. Katujuh batolong-tolongan apalagi masalah kebaikan. Nah, nang kayak
haul guru sekombol batolong-tolongan kita ya kalau nah kayak di masjid ya kalau mengadakan Isra Mi'raj batolong-tolongan kita bapintaan rajin lah kita rajin bapintaan ya kalau bapintaan nah tolong menolongan ya kalau sama aja juga ibaratnya yang sekompol sama aja juga ya kalau yang Isra Mi'raj sama aja juga cuma kan kalau sekompol untuk guru ya kalau Isra Mi'raj untuk nabi nah kayak itu nah jadi sama aja juga harus tolong menolong ya kan di dalam kebaikan sama ya kan kita wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi selama kita saling tolong menolong apakan lagi tolong menolong di dalam kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita nah itu rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hassanahu wal Hakim wa sahahahu wa rawahu Ibn Majah mukhtasaran insyaallah kita lanjutkan pulang pertemuan akan datang tahun kaina pulang kita bertamuan ya kalau tahun kaina kita bertamuan oleh-olehnya anak apa oleh-olehnya guru kurma berarti haul tanggal berapa ya lah tanggal 28 lah berarti mah di Makkah sudah lonta di Makkah ulun turunnya di Madinah pang tanggal 25 kan masih di Madinah masih 28 tuh barak bolek 31 bolek di atas pesawat tuh ulun 31 tuh jadi orang tahun baru ulun di atas pesawat udah enakan gugur pesawatnya latupan hadirakan ya ulun lah karena di haulan ya Allah kayak peguru mah hadirakan ya ini kayak itu pian jadilah mun kita tuh kada kawa hadir nah ini adab lah bobohan panjang bolang kisahnya nih setengah tuh pasakan ke jam 6:30 ya jadi kayak ini kisahnya kalau ini bobohan ulama-ulama lah orang-orang soleh para habaib tuh lah itu misalnya kada kawa hadir kayak haulan ya ulun kada kawa hadir lah kada kawa hadir kecuali ulun membagi dua awak sebuting di sekompol sebuting di Makkah kawat hadir lain kalasnya ya kalau nah itu bebuhan habaib para aulia para solehin itu mereka tatkala mereka uzur nih lah uzur kada kawa hadir nang kayak haulan ya kalau kada kawa ya kah mereka itu selalu bapasan istahdirni jar hadirakan ulun lah nah hadirakan tuh kayak apa lah rohnya tuh dihadirakan nah paham ya kalau pian lah artinya umpat dihadirakan karena kan tatkala kita hadir haul itu kan hadir jasad dan roh kita ya Allah nah diganang ya kawan yang kada kawa hadir nih nah modelnya tuh kayak itu diganang jadi umpat juga hadir nah kayak itu jatuh pian ya kalau guru jar kiawakan ulun nah bahasanya sama tak ulun mengiau pian di Makkah pian mengiau ulun di Sekombol jadi kita bagi kiawan aja ya sama-sama mengiau ya Allah bagi kiawan haro taslisih di mana tatamunya guru jar pian mengiau ulun mengiau pian nah kayak itu uzur pang hadir lah tahun ini Jakarta kau hadir nah biasa hadir aja orang ya mudah-mudahan lah kita diberikan taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita hajat dunia maupun hajat akhirat Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita urusan dunia urusan akhirat dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawabihi salafun salih bisri nabi wa ali nabi wa bisri suratil fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fi rizq wa taubatan qablal maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan ilal hisab wa aman minal adzab wa nasiban minal jannah wa razukna nadhar ila wajhikal karim. Allah maktubi salamah wa sihhah wal afiyah lana walil muslimin wal muslimat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamah fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa bala'il akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Allahumma rzuqna ziyarah Makkah wal Madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.